Halo semuanya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue udah sempat membuat pembahasan mengenai alur cerita dari kartun dewasa yang berjudul Hitmonkey. Nah, di video kali ini gue ingin membahas kartun dewasa kembali. Dan kartun dewasa yang bakal gue bahas kali ini adalah The Boys Diabolical. Yap, setelah gue membahas kartun Hitmonkey kemarin, banyak dari kalian yang ingin gue membahas kartun ini. Jadi kartun ini tentang apa sih? Serial The Boys Diabolical merupakan kartun yang memiliki format anthology yang berlatar tempat di universe komik The Boys. Kartun ini hampir sama seperti serial Star Wars Vision, di mana setiap episode dari serial ini bakal memiliki fokus cerita dan karakter utama yang berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, setiap episode dari kartun ini memiliki desain dan art style yang berbeda pula. Kartun ini merupakan spin-off dari TV series yang berjudul sama. Gue pribadi masih belum sempat untuk menonton adaptasi TV seriesnya. Jadi jangan heran ya kalau misalnya pembahasan kali ini tuh bakal kurang begitu detail. Apalagi gue bakal mengkaitkannya dengan komik ataupun TV seriesnya. Tapi setidaknya, satu hal yang bisa gue tangkap mengenai serial ini adalah tentang sekelompok orang yang menamai diri mereka sebagai The Boys yang mencoba untuk melawan sekelompok superhero elit yang bernama The Seven. Nah, di dunia The Boys ini bisa dibilang merupakan sebuah dunia yang cukup corrupted, di mana banyak sekali superhero yang bisa dibilang sih nggak begitu bener-bener banget. Jadi ya mereka tuh seperti kayak berpura-pura baik, padahal sifat mereka tuh pada brengsek semua. Intinya ya superhero yang ada di serial ini tuh nggak begitu bagus lah, nggak begitu baik gitu. Nah, untuk sumber inspirasinya, komik The Boys dibuat oleh Garth Ennis dan Darick Robertson. Komik ini sama seperti Invincible, di mana komik ini tidak masuk ke dalam ranah Marvel ataupun DC. Kartun adaptasi ini rilis di layanan streaming Amazon Prime pada 4 Maret kemarin, dan dibuat oleh berbagai studio dan produser yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu saja sih informasi dari pembukaan untuk video ini. Kalau misalnya ada kekurangan, kalian bisa tambahkan. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dan alur cerita dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dengan episode pertama yang berjudul Laser Baby Days Out. Episode ini dibuka dengan seorang karyawan yang bernama Simon pergi ke kantornya di sebuah korporasi yang memproduksi bayi-bayi super untuk diadopsi oleh orang-orang dengan harapan orang-orang ini dapat memiliki anak yang bisa menjadi seorang superhero. Di sana, Simon harus mengawasi seorang bayi yang dapat mengeluarkan laser dari matanya. Simon sangat menyukai bayi tersebut dan ia sangat berkeinginan untuk mengadopsinya. Tapi sayangnya, setelah berkali-kali melakukan percobaan, sang bayi terus gagal dalam memenuhi standar perusahaan. Hal ini membuat sang pemilik perusahaan yang bernama Superbrain berencana untuk memusnahkan sang bayi. Simon yang mengetahui hal ini mencoba untuk membawa bayi tersebut keluar dari kantor. Tapi sayangnya, usahanya pun ketahuan dan banyak dari tentara perusahaan berusaha untuk menghabisi sang bayi. Tapi ironisnya, para tentara inilah yang malah terbantai oleh bayi tersebut. Setelah itu, sang bayi terus berjalan menyusuri kota sambil dikejar oleh Simon dan para tentara bayaran. Nah, buat yang belum sadar, episode ini merupakan parodi dari film legendaris yang berjudul Baby Days Out. Yap, bener banget, film yang sering banget diputar di TV lokal kita. Gue nggak tahu sih apakah film ini masih terus ditayangkan seperti Home Alone di setiap perayaan hari Natal, karena gue udah lama banget sih nggak nonton TV lokal. Anyway, cerita dari episode ini menampilkan beberapa reference dari film aslinya, mulai dari sang bayi yang pergi ke kebun binatang dan sampai di kandang gorila, hingga ia pergi ke sebuah konstruksi bangunan. Di sana, Simon akhirnya menangkap sang bayi dan ia berencana untuk mengadopsinya. Tapi tiba-tiba Superbrain datang untuk menghabisi bayi dan Simon. Tetapi sang bayi segera menembakkan laser miliknya ke arah Superbrain, dan hal ini membuat Superbrain akhirnya tewas. Mengira kalau misalnya kondisinya sudah tenang, Simon melihat ke bawah gedung di mana terdapat banyak sekali tentara yang sudah menunggu kedatangan mereka. Meskipun begitu, mereka berdua tidak begitu khawatir, dan keduanya pun turun dari atas gedung sambil membantai semua pasukan tentara tersebut. Episode ini ditutup dengan outro yang mirip dengan gaya kartun The Looney Tunes. Overall, episode ini merupakan pembuka serial yang cukup bagus, karena episode ini bisa menunjukkan kepada kita apa yang bakal kita dapatkan dari serial ini. Yap, sebuah cerita animasi yang dipenuhi dengan berbagai adegan sadis dan brutal. Gue sangat suka sih bagaimana episode ini bisa menampilkan visual yang mirip banget dengan kartun The Looney Tunes. Namun mereka juga dapat menampilkan adegan visual yang sangat sadis, namun rasanya tuh tidak terkesan memaksa. Kayak adegan sadisnya ini tuh sangat cocok gitu dengan visual yang mereka bawa di dalam episode ini. Sekarang kita lanjut ke episode kedua yang berjudul An Animated Short Piece of Supers Kill Their Parents. Yap, melihat dari judulnya dan juga art style yang digunakan dalam episode ini, harusnya kalian semua udah bisa menebak episode ini dibuat oleh siapa. Yap, siapa lagi kalau bukan kreator dari serial Rick and Morty, yaitu Justin Roiland.
Sebenarnya Roiland di sini hanya sebagai penulis saja, tapi sepertinya influence dari episode ini sangat kental dengan dirinya hingga gue berpikir kalau misalnya dialah yang membuat episode ini secara keseluruhan. So, episode ini dibuka dengan seorang narator yang disuarakan oleh ayahnya Regan dari kartun Inside Job, menceritakan nasib dari anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tua mereka karena memiliki kekuatan super yang cacat. Seperti ada satu anak ini yang bergerak dengan sangat lambat atau slow motion, lalu ada yang memiliki gigi yang dapat memotong segalanya, namun karena penampilannya menyeramkan, jadi ya orang tuanya pun gak peduli sama dia. Lalu juga ada orang ini yang memiliki kekuatan seperti Beast Boy, tapi sayangnya setiap kali ia berubah, maka ia akan merubah pikirannya atau kepintarannya sama seperti binatang yang ia rubah. Jadi ya kalau misalnya dia berubah jadi gorila, dia bakal sepintar gorila. Kalau misalnya dia berubah jadi ular, maka dia bakal sepintar ular. Lalu ada orang ini yang memiliki biji yang sangat panas hingga dapat melelehkan besi. Dan yang paling utama adalah wanita ini yang memiliki kekuatan seperti hantu, di mana ia dapat menembus ke berbagai objek, tapi sayangnya dia sendiri juga tidak dapat menyentuh objek tersebut. Dan lebih diperparah lagi ya, dia sendiri juga memiliki hawa nafsu atau rasa lapar, tapi ya dia sendiri nggak bisa makan dan menyentuh apapun. Jadi ya intinya semua orang yang ada di fasilitas ini tuh memiliki kekuatan yang cacat. Setelah menyadari kalau misalnya mereka semua adalah sekumpulan anak-anak buangan, para anak-anak cacat ini berencana untuk balas dendam kepada orang tua mereka. Sebelum melancarkan aksinya, mereka terlebih dahulu menemui seseorang yang bernama Count Pound-V untuk mencari data keberadaan orang tua mereka. Dan di sini kita diperkenalkan dengan Papers, yaitu orang yang dapat mengendalikan kertas sama seperti karakter Conan dari Naruto. Tapi bedanya ya kalau misalnya Conan kita tahu sendiri lah, dia memiliki kekuatan kertas yang luar biasa, sedangkan kalau ini orang ya cuman bisa nerbangin kertas doang. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, kita pun ditampilkan dengan berbagai montage dari anak-anak cacat ini yang sedang menghabisi orang tua mereka dengan berbagai cara yang unik dan juga sadis. Ketika mereka sedang menghabisi ayahnya Ghost, tiba-tiba pasukan tentara yang ditemani oleh pahlawan nomor 1 datang dan menangkap basah mereka. Yap, pahlawan tersebut adalah Homelander. And boy oh boy, Homelander di sini ngeri banget sumpah. Dengan kekuatan laser dari matanya, Homelander langsung membantai semua anak-anak cacat tersebut, kecuali Ghost karena ia tidak dapat disentuh apapun. Episode ini ditutup dengan sang narator yang sedang ingin membantai orang tuanya sendiri. Buat gue episode ini sebenarnya cukup enjoy dan merupakan salah satu episode favorit gue di serial ini. Tapi hal yang bikin gue bingung adalah episode ini tuh seperti kayak cocok antara nggak cocok gitu dengan serial ini. Kayak tema yang dibawa dan juga vibe-nya tuh sangat cocok dengan serial The Boys. Tapi karena visualnya jadi kayak kartun ini tuh selalu mengingatkan kita semua tuh dengan Rick and Morty gitu. Sebenarnya eksekusinya bagus, cuman karena influence dari Rick and Morty yang terlalu kuat di episode ini, jadi ya kayak agak bertabrakan gitulah gitu. Gua juga bingung sih maksud kata-kata gua apaan. Jadi kita lanjut aja. Lanjut ke episode ketiga yang berjudul I'm Your Pusher. Dalam episode ini, Billy Butcher yaitu karakter utama dari komik dan TV series The Boys datang menemui seseorang yang bernama Audi, yaitu orang yang memiliki koneksi kuat dengan para pahlawan dari The Sevens dalam menyediakan narkoba dan barang-barang aneh lainnya. Ia meminta Audis untuk memberikan sebuah cairan yang telah ia buat sendiri kepada seseorang pahlawan yang bernama The Great White Wonder. Apabila ia menolak, maka Billy akan melaporkan kejahatannya dan mengirim Audis ke penjara. Dengan terpaksa, Audis pun memberikan cairan tersebut kepada The Great White Wonder, yang ternyata pahlawan ini memiliki adiksi terhadap heroin. Di keesokan harinya, dalam sebuah acara pertunjukan, The Great White Wonder diminta untuk terbang sambil meluncur ke sebuah lingkaran api yang dipegang oleh seorang pahlawan yang bernama Iron Cash. Tapi dikarenakan ia sudah menggunakan cairan yang diberikan Audis, The Great White Wonder menjadi terlalu bersemangat hingga ia kehilangan kendali, dan hal ini membuatnya menabrak tubuh Iron Cash hingga menembus ke belakang. Kedua superhero ini pun akhirnya mati seketika. Melihat kejadian ini, Homelander dan Murphy melakukan improvisasi kalau terdapat sebuah ancaman dari luar angkasa yang telah menyebabkan kekacauan ini. Episode ini ditutup dengan Billy dan rekannya sedang melihat kondisi Iron Cash yang sangat mengenaskan dan meninggalkan Audis yang sedang bersedih atas kejadian yang baru saja ia lihat. Satu fakta menarik mengenai episode ini adalah episode ini merupakan satu-satunya episode yang memiliki sambungan cerita dengan yang ada di komiknya. Mungkin dikarenakan hal ini, banyak banget para penikmat dari serial The Boys Diabolical merasa kalau misalnya ini tuh adalah episode terbaik dari serial ini. Meskipun gitu, episode ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan TV seriesnya. Lanjut ke episode 4 yang bisa dibilang merupakan episode favorit gue, yaitu berjudul Boyd in 3D.
Episode ini dibuka dengan seorang pria yang bernama Boyd Dunn jatuh cinta dengan seorang gadis yang tinggal di sebelah kamar apartemennya. Tetapi Boyd tidak berani menyatakan cintanya karena ia tidak merasa pede dengan penampilannya. Ia pun terdorong untuk menjadi kelinci percobaan dari sebuah produk yang dapat merubah penampilan wajah. Setelah menggunakan produk tersebut, seketika Boyd langsung terlihat good looking. Para ilmuwan yang membuat produk tersebut menyarankan Boyd untuk mengoleskan kembali produk itu setiap beberapa hari sekali untuk menjaga efeknya agar tetap ada. Dengan penampilan barunya, kini Boyd dengan percaya diri menghampiri gadis yang ia suka yang bernama Cherry Sinclair. Setelah pertemuan itu, mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan hingga melakukan pertarungan ranjang. Di waktu yang sama, Cherry menemukan krim yang digunakan oleh Boyd untuk menjaga penampilannya. Ia pun mencoba krim tersebut dan merubah dirinya menjadi gadis kucing. Ketika mereka berdua pergi ke sebuah tempat makan, semua pelanggan yang ada di sana merasa terkagum dengan pasangan ini. Sejak saat itu, keduanya menjadi selebriti dan juga mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Tetapi semua ini tidak bertahan lama dan kesenangan mereka segera hancur dalam waktu cepat. Kini mereka berdua menjadi kecanduan dengan krim tersebut dan ketika krim itu habis, keduanya pun akhirnya berkelahi dengan sangat hebat. Dan pada akhirnya hubungan Boyd dan Cherry berakhir. Ketika semuanya sudah kembali ke sedia kala, Boyd kini mencoba untuk menjalin hubungan kembali dengan Cherry tanpa adanya topeng yang ia gunakan. Tapi ternyata semua cerita yang telah terjadi sebelumnya hanya merupakan halusinasi yang dialami oleh Boyd ketika ia pertama kali mencoba krim tersebut. Sang ilmuwan yang membuat produk tersebut sepertinya telah mencampurkan terlalu banyak bahan kimia, dan hal ini membuat wajahnya Boyd menjadi rusak, dan pada akhirnya kepalanya pun juga ikutan meledak. Bisa dibilang ini adalah satu-satunya episode yang tidak memiliki unsur superhero di dalamnya. Episode ini lebih berfokus pada sindiran mengenai society kita, di mana banyak banget orang-orang di lingkungan kita terlalu mempermasalahkan penampilan yang mereka miliki, tanpa sadar bahwa mereka tuh tidak perlu gitu memiliki penampilan yang bagus untuk bisa hidup bahagia. Dan episode ini juga memberikan ilustrasi kepada kita bagaimana kehidupan selebriti yang baru saja naik daun, namun mereka tidak dapat mengatur kehidupannya. Alhasil mereka pun akhirnya hancur dan kembali kehidupan lamanya dulu. Ya, kita tahu sendiri lah, banyak banget artis atau selebriti di tanah air kita mengalami hal yang serupa. Lanjut ke episode 5 yang berjudul BFFS. Episode ini dibuka dengan seorang gadis yang bernama Sky bersama dengan dua temannya yaitu Bree dan Tiffany sedang menunggu narkoba yang sudah mereka pesan. Ketika sang kurir sudah tiba, Sky dipaksa oleh temannya untuk masuk ke dalam mobil sang kurir. Pada saat Sky meminta ganja yang sudah ia minta, tiba-tiba mobil yang ia naiki kehilangan kendali. Yang mana hal ini membuat Sky menemukan sebuah cairan yang dapat memberikan kekuatan super. Ia pun membawa cairan tersebut bersama dengan ganja miliknya. Ia mencoba menunjukkan cairan tersebut kepada teman-temannya, namun mereka tidak begitu peduli dan malah asik menghisap ganja. Ketika Sky sudah sampai di rumah, ia pun langsung meminum cairan tersebut dengan harapan ia bisa mendapatkan kekuatan super. Di keesokan harinya, ia malah menemukan kalau salah satu tainya ternyata dapat berbicara. Yap, gue seriusan. Dan tainya ini menamai dirinya sebagai Areola. Dalam waktu singkat, mereka berdua menjadi sangat akrab dan seperti memiliki suatu ikatan yang sangat kuat. Sementara itu, seorang pahlawan yang bernama Deep meminta cairan miliknya kepada sang pengantar narkoba sebelumnya. Tapi dikarenakan cairan tersebut menghilang, sang pengantar narkoba itu akhirnya dimakan oleh hiu dan sang pahlawan pergi mencari barang miliknya. Ia pun menemukan Sky bersama dengan Areola dan keduanya dibawa ke dalam fasilitas penelitian. Sky diminta untuk melupakan Areola karena ia akan dimasukkan ke dalam lab dan diteliti. Namun Sky tetap kekeh untuk mengambil Areola kembali. Ketika Sky berhasil membawa kabur Areola melewati saluran pembuangan, Deep kembali menemukannya dengan sangat mudah. Karena sudah terdesak, Sky akhirnya mengeluarkan kekuatan supernya, yaitu ia dapat menghidupkan dan sekaligus mengendalikan tai yang ada di sekitarnya. Yap, gua gak bercanda. Dikarenakan hal ini, Sky akhirnya bisa mendapatkan Areola kembali. Dan tidak hanya itu saja, Sky kini sudah tidak perlu merasa sendirian, karena sekarang ia sudah memiliki banyak teman baru. Buat gue, ini adalah salah satu episode yang paling aneh dan paling absurd yang ada di serial ini. Tidak hanya aneh, namun episode ini juga terkesan agak maksa aja gitu. Mereka seperti kayak berusaha terlalu keras untuk membuat episodenya tuh terkesan mengejutkan dan surprising buat para penonton. Meskipun ya harus gue akui, gue emang agak terkejut ketika nonton episode ini. Hanya saja dengan reaksi yang agak negatif gitu. Belum lagi kalau misalnya ngomongin soal animasinya. Sebenarnya animasinya sendiri nggak buruk gitu. Malah ini mengingatkan kita dengan berbagai style animasi yang digunakan oleh anime-anime di tahun 90-an. Tapi sayangnya, style animasi yang digunakan dalam episode ini terasa kurang cocok aja gitu dengan dunia dari kartun The Boys. Berikutnya episode 6 yang berjudul Nubian vs Nubian.
Awal dari episode ini mengambil latar waktu 8 tahun yang lalu, di mana seorang pahlawan yang bernama Nubian Prince muncul untuk menghentikan seorang villain yang bernama Groundhog dari usahanya dalam merampok bank. Di tengah pertarungan mereka, pahlawan lain yang bernama Nubian Queen of Thunder muncul dan bekerja sama dengan Nubian Prince untuk menghentikan Groundhog. Sejak pertarungan itu, kedua pahlawan ini menjalin hubungan hingga akhirnya mereka menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Maya. Meskipun begitu, hubungan dari kedua pasangan ini tidak berjalan dengan cukup bagus. Mereka seringkali bertengkar hingga di depan putri mereka sendiri. Bahkan, mereka juga terang-terangan akan merencanakan perceraian di hadapan Maya. Maya pun mencoba untuk menemui musuh lama mereka, yaitu Groundhog, untuk kembali menghadapi mereka berdua, dengan tujuan agar kedua pasangan ini dapat mengingat momen-momen indah mereka dahulu. Groundhog mengungkapkan kepada Maya bahwa dulunya ia bekerja sama dengan kedua orang tuanya. Semua pertarungan yang terjadi di masa lalu hanya merupakan sandiwara saja, agar nama pahlawan mereka berdua menjadi terkenal dan mereka bisa menjual banyak merchandise. Meskipun begitu, Maya sudah mengetahui semua ini dan masih tetap kekeh dengan rencananya. Groundhog yang awalnya enggan untuk membantu, pada akhirnya terpaksa menjalankan rencana ini karena Maya mengancamnya akan melaporkan Groundhog sebagai seorang pedo. Rencananya pun berjalan dengan lancar, di mana kedua pasangan ini akhirnya kembali merasakan hubungan yang romantis. Tetapi Maya segera sadar kalau misalnya kedua orang tuanya ini dapat kembali akur apabila mereka sedang melakukan tindakan kekerasan secara bersamaan. Pada akhirnya kedua pasangan ini menghajar Groundhog hingga tewas, dan mereka pun melakukan pertarungan ranjang dengan suara yang sangat keras hingga Maya sudah menjadi sangat muak. Keesokan harinya, kedua pasangan ini kembali bertengkar dan Maya pun langsung menyerahkan surat perceraian kedua orang tuanya. Mereka berdua diminta untuk mengisi surat tersebut dan sebagai ganti atas perceraian ini, Maya meminta untuk dibelikan kuda poni. Gue harus bilang kalau misalnya episode ini tuh bener-bener membuat gue sangat terkejut. Banyak banget momen-momen yang gak terduga dari episode ini. Mungkin satu hal yang gue agak kasihan gitu adalah dari karakter Groundhog. Kayak lu bayangin aja gitu, udah dulunya dijadiin samsak sama kedua pasangan ini agar bisa dapetin duit, pas udah sukses mereka malah meninggalkannya dengan kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia pun diancam sama bocah kecil dan pada akhirnya ia pun harus tewas oleh kedua orang yang telah memanfaatkannya dulu. Belum lagi karakter ini disuarakan oleh voice actor favorit gue, yaitu John DiMaggio, aka voice actor dari karakter Jack dari kartun Adventure Time. Mengetahui hal ini membuat gue semakin kasihan sih dengan karakter ini. Lanjut ke episode 7 yang berjudul John and Sun-hye. Episode ini menceritakan seorang kakek tua yang bernama John mengetahui kalau misalnya istrinya yaitu Sun-hye didiagnosis kanker pankreas dan hanya memiliki beberapa hari saja untuk bisa hidup. Sedih karena akan kehilangan orang yang ia cintai, John berpura-pura bekerja di fasilitas Fogg agar ia bisa mencuri serum yang dapat menyembuhkan istrinya. Setelah mendapatkan serum tersebut dan membawanya ke rumah sakit, pasukan Fogg datang dan berencana untuk membunuh Sun-hye. Tapi tiba-tiba Sun-hye mengeluarkan sebuah tentakel yang membuat semua pasukan Fogg terbantai. Setelah itu mereka pun melarikan diri bersama, namun di tengah perjalanan, Sun-hye merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan mereka sempat berhenti di tengah hutan. Tiba-tiba, kanker yang ada di tubuh Sun-hye keluar dari tubuhnya dan mulai memakan semua makhluk yang ada di sekitarnya. John ingin melarikan diri, tetapi Sun-hye bersikeras bahwa mereka harus memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Sun-hye yang kini sudah dapat mengendalikan kekuatannya, menyuruh suaminya untuk melarikan diri dan menjaga dirinya baik-baik. Sementara Sun-hye mengorbankan dirinya untuk bisa menghentikan monster kanker tersebut. Sebenarnya nggak begitu banyak hal yang bisa gue bahas dari episode ini. Mungkin dua hal yang membuat episode ini sangat bagus adalah dari visual animasi dan juga musikal score-nya yang benar-benar bisa menyentuh hati gue. Kayak seriusan gitu, gue hampir sedih ketika nonton bagian akhir dari episode ini. Padahal gue sendiri tuh kayak hampir kagak peduli dan kagak mau tahu gitu soal kedua karakter ini. Tapi entah kenapa, ending dari episode ini bisa membuat gue merasa cukup simpati dengan kedua pasangan ini. Tapi seriusan loh, momen akhir di episode ini tuh bener-bener cantik banget. Apalagi ketika si Sun-hye itu bertarung sama kankernya, wow, gila sih. Kapan lagi lu bisa melihat nenek-nenek bertarung? Lanjut ke episode terakhir dari serial ini yang berjudul 1+2. Episode ini menceritakan bagaimana ketika Homelander baru pertama kali bergabung dengan pasukan The Seven. Ia awalnya merupakan seorang pahlawan yang cukup dermawan dan humble, berbeda dengan versi masa depannya yang sangat brengsek dan juga sombong. Di awal karirnya, ia dipasangkan dengan seorang pahlawan yang bernama Black Noir untuk menangani situasi penyanderaan di sebuah pabrik kimia. Madeline yang merupakan pengawal dan penasihat pahlawan mengatakan kepada Homelander bahwa dia tidak boleh membiarkan Black Noir menjadi pusat perhatian publik. Ketika Homelander tiba di pabrik kimia sebelum Black Noir, ia mencoba menyelesaikan masalah ini sendirian tanpa adanya kekerasan yang brutal.
Tetapi semuanya berubah menjadi kacau ketika ia secara tidak sengaja membunuh salah satu sandera dan melukai salah satu teroris. Hal ini membuatnya kehilangan kendali dan tanpa sadar ia telah membantai hampir semua orang yang ada di TKP, kecuali satu wanita yang sempat menjadi sandera. Tiba-tiba Black Noir muncul dan melihat situasi kacau ini. Takut kalau misalnya dia akan membocorkan hal ini ke publik, Homelander berencana untuk menghabisi Black Noir, tetapi ia secara tidak sengaja meledakkan seluruh pabrik kimia. Setelah ledakan besar tersebut, wanita yang sebelumnya berhasil selamat dari pembantaian Homelander malah dihabisi oleh Black Noir, dan ia pun langsung mengajari Homelander tentang apa yang harus dikatakan kepada publik media. Sebagai akibatnya, orang-orang menjadi semakin simpati kepada Homelander meskipun ia gagal dalam menyelamatkan para sandera di pabrik kimia tersebut. Ketika Homelander dan Madeline berjalan keluar kantor, ia mengatakan bahwa Black Noir dapat mengajarkannya cara menjadi superhero yang baik. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari serial animasi The Boys Diabolical. Overall, gue sangat suka dan enjoy banget dengan serial ini. Bahkan gue berani bilang, gue lebih suka dengan serial ini ketimbang Star Wars Vision. Alasan kenapa gue membandingkan Star Wars Vision dengan kartun ini adalah karena kedua serial ini memiliki format yang sama. Meskipun begitu harus diakui, kalau misalnya ngomongin soal kualitas cerita, Star Wars Vision menurut gue masih lebih bagus. Namun kalau misalnya ngomongin soal enjoyment, well, kartun The Boys jauh lebih asik untuk ditonton. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang gue permasalahkan dari serial ini. Seperti minimnya penjelasan mengenai dunia dari kartun ini, membuat gue sempat bingung ketika pertama kali menontonnya. Gue sebagai orang yang bukan fans berat dan bahkan belum mengikuti serial The Boys, merasa sedikit kebingungan dengan setup dari dunia kartun ini. Dan permasalahan berikutnya adalah dari beberapa episode yang kesannya tuh kayak nggak cocok aja gitu dengan universe dari kartun The Boys. Meskipun gitu, ada beberapa episode yang kesannya tuh memang nggak cocok gitu dengan dunia kartun ini, namun memiliki cerita yang cukup bagus dan menarik. Salah satunya adalah episode 3, yang mana itu merupakan salah satu episode terbaik dan favorit gue selama ini. Gue harap ke depannya, serial ini dapat memberikan cerita yang terhubung dengan serial utama. Kalau bisa ya buat aja lah gitu cerita continuity versi kartunnya. Jadiin kayak kartun Invincible, dan gue yakin kartun ini bakal menjadi lebih bagus lagi. Jadi untuk keseluruhan, gue bakal berikan skor 7,5 dari 10 untuk kartun The Boys Diabolical. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah. Tulis pendapat kalian, episode mana yang merupakan favorit kalian dari serial ini. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!